Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Maulana Putri dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 2010111235. Saya izin mempresentasikan video ketiga mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul PDRB, Produk Domestik Regional Bruto atau Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kabupaten Pandeglang. Produk Domestik Regional Bruto atau yang disingkat PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan produksi, yang kedua, pengeluaran, dan yang ketiga, pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau yang disingkat dengan PDRB ADHB atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan atau yang disingkat dengan PDRB ADHK disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Untuk saat ini, PDRB yang telah disusun adalah untuk 17 kategori, yaitu yang pertama, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, pengadaan listrik dan gas. Yang kelima, pengadaan air. Yang keenam, konstruksi. Yang ketujuh, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor. Kedelapan, transportasi dan pergudangan. Yang kesembilan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Kesepuluh, informasi dan komunikasi. 11, jasa keuangan. 12, real estate. 13, jasa perusahaan. 14, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. 15, jasa pendidikan. 16, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dan yang terakhir 17, yaitu jasa lainnya. Perekonomian Pandeglang Triwulan 4 tahun 2019. Secara real, ekonomi Pandeglang tumbuh 0,35%, tumbuh melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 2,42% secara year on year. Pertumbuhan ekonomi Pandeglang di triwulan 4 2019 juga mengalami perlambatan, yaitu tumbuh sebesar 4,35%, sedangkan di triwulan 3 2019 sebesar 5,59%. Baik secara Q2Q maupun year on year, pertumbuhan ekonomi Pandeglang berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Banten. Sementara itu, jika dibandingkan dengan nasional secara Q2Q, pertumbuhan ekonomi Pandeglang berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Namun, secara year on year, berada di bawah rata-rata nasional. Dari sisi demand, ekonomi Kabupaten Pandeglang pada triwulan 4 2019 kemungkinan sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan domestik, yaitu meningkatnya konsumsi rumah tangga dan serapan pengeluaran pemerintah.
Hal ini setidaknya terkonfirmasi dengan beberapa indikator yang mendukungnya. Ekonomi Pandeglang pada triwulan 4 2019 mengalami fase pelemahan. Hal ini ditandai melambatnya pertumbuhan ekonomi baik secara Q-to-Q maupun year-on-year. Capaian kinerja ekonomi Q-to-Q di mana PDRB nominal Pandeglang hanya bertambah 66,91 miliar rupiah. Berbeda dengan kondisi triwulan sebelumnya. Pertambahannya mencapai 241,05 miliar rupiah. Gambar di bawah merupakan grafik nilai PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang triwulan 4 2019. Permintaan atau konsumsi rumah tangga domestik memegang peranan penting dalam perekonomian suatu wilayah, khususnya Kabupaten Pandeglang. Sesuai dengan sifatnya, konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Di samping itu juga didorong oleh sedikit banyak dan besar kecilnya momen atau peristiwa yang dapat menjadi pemicunya. Adapun daya beli masyarakat lebih didorong karena adanya kenaikan pendapatan. Pendapatan masyarakat di Pandeglang pada triwulan 4 2019 secara agregat mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan ini pada umumnya disebabkan oleh naiknya pendapatan pekerja, di antaranya pendapatan upah buruh konstruksi dengan meningkatnya pekerjaan konstruksi, dan juga bonus tahunan yang diterima sebagian karyawan atau pekerja pada akhir tahun. Di samping itu, kenaikan pendapatan masyarakat Pandeglang pada triwulan 4 2019 juga didukung oleh adanya kenaikan pendapatan petani yang ditandai oleh lebih tingginya rata-rata nilai tukar petani atau NTP pada triwulan 4 2019. Sedangkan dengan triwulan 3 2019 yang berarti petani untung. Di samping itu pula, rata-rata upah harian buruh tani pada periode yang sama juga meningkat 0,65%. Atau BPS Provinsi Banten, BRS Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah, September dan Desember 2019. Dalam perhitungan NTB Banten, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sampel dalam perhitungan NTP Banten. Gambar di layar merupakan grafik rata-rata triwulan nilai tukar petani atau NTP Provinsi Banten triwulan 1 2018 sampai triwulan 4 2019. Pertumbuhan sektoral triwulan 4 tahun 2019. Capaian kinerja ekonomi Pandeglang pada triwulan 4 2019 secara Q-to-Q tumbuh sebesar 0,35%. Tumbuh melambat jika dibandingkan dengan triwulan 3 2019. Melambatnya pertumbuhan ini disebabkan karena melemahnya sebagian besar lapangan usaha. Terlebih lagi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif. Gambar di layar merupakan grafik pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Pandeglang triwulan 1 sampai 4 2019 Q-to-Q persen. Sumber pertumbuhan. Sumber pertumbuhan ekonomi menunjukkan besarnya kontribusi lapangan usaha dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang. Berbeda dengan triwulan 3 2019, sumber pertumbuhan ekonomi Pandeglang pada triwulan 4 2019 secara Q-to-Q terbesar adalah dari lapangan usaha real estate dan lapangan usaha konstruksi yaitu 0,29%.
Kemudian diikuti oleh lapangan usaha penyedia akomodasi 0,21%. Lapangan usaha yang lainnya di bawah 0,2%. Dan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan minus 1,15%. Bila komposisi andil atau sumber pertumbuhan setiap kategori diamati secara year on year, didapati bahwa sumber utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2019 yang tertinggi adalah dari lapangan usaha real estate sebesar 1,06%. Kemudian diikuti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,78%, dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,77%. Kontribusi sektor. Pada triwulan 4 2019, PDRB Kabupaten Pandeglang secara nominal atau atas dasar harga berlaku mencapai 7,24 triliun rupiah, naik sebesar 66,92 miliar rupiah dibandingkan dengan triwulan 3 2019. Naiknya nilai tambah tersebut sebagian besar berasal dari kenaikan nilai tambah lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 30,64 miliar rupiah, lapangan usaha konstruksi sebesar 21,20 miliar rupiah, lapangan usaha real estate 20,49 miliar rupiah, dan lapangan usaha penyedia akomodasi makan dan minum 15,72 miliar rupiah. Nilai tambah yang dihasilkan dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Pandeglang pada triwulan 4 2019 masih didominasi dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, di mana kontribusinya mencapai 32,14%, menurun dibandingkan dengan triwulan 3 2019. Sekian presentasi video ketiga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.